Aku ini udah usaha, tapi kau ini tidak pernah menghargai sama sekali. Pikirmu aku tidak memendam semuanya, hah? Satrio membelalakan matanya di depan sang istri sambil berkacak pinggang. Ifah, sang istri kala itu menangis terseduh-seduh sambil menggendong anaknya yang masih berumur 2 tahun. Sambil gendong aku keliling kampung, Mas, cari permakan baju. Uang dari kamu cuma cukup buat makan saja, Mas. Bayar sekolah Dini, siapa? Siapa kalau bukan aku? Sambil terisak, Ifah mengeluarkan seluruh beban yang ada di hatinya. Anaknya, Dika, juga ikut menangis karena mendengar samar-samar orang tuanya yang bertengkar. Udin, kakaknya Ifah yang tinggal di sebelah rumahnya pun segera keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Ketika didapati suara itu dari rumah adiknya, Udin pun segera masuk. Ada apa ini? Ifah kala itu hanya menunduk. Satrio pun langsung menjawab, "Gak usah ikut-ikutan, Mas." "Loh, kok gak usah ikut-ikutan? Ifah ini adikku. Kalau ada apa-apa dengan dia ya jelas urusannya sama saya." Udin pun segera mengambil Dika dari gendongan Ifah yang sedang menangis. "Masalah uang lagi," kata Udin. "Aku kan udah bolak-balik ngajak kamu untuk kerja di listrik. Enak bayarannya, lumayan. Daripada jadi tukang parkir, sehari cuma dapat 30.000. Cukup, hah?" Satrio pun membuang muka dari pandangan kakak iparnya itu. "Aku kan udah bilang, aku ini gak sanggup, Mas. Aku takut ketinggian, takut kalau ada di atas gitu." Iva pun langsung menyahut, "Kerja apa saja ya pasti susah, Mas. Daripada kayak gini, hutang di mana-mana. Aku malu, Mas, malu." Satrio pun kemudian duduk sambil menahan amarahnya. "Sampai kapan kayak gini? Gak malu bertengkar terus? Gak enak loh didengarkan tetangga," kata Udin lagi sambil mengayun-ngayunkan keponakannya agar berhenti menangis. Di dalam kamar, Dini, anak pertama Ifah dan Satrio yang kini berusia 13 tahun mendengarkan semua percakapan keluarganya itu. Ia marah, kesal, dan sakit hati dengan sikap ayahnya yang tidak pernah menghargai ibunya. Ayahnya memang hanyalah seorang juru parkir yang pendapatannya sangat sedikit. Dini ingat, sudah beberapa kali diingatkan oleh sang guru tentang pembayaran buku-buku di sekolahnya. Sebenarnya Dini ini adalah murid yang pintar karena memang sejak kecil Dini selalu menjadi ranking 1 dan selalu saja mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswa hanyalah untuk SPP saja, sedangkan biaya lain tentu harus juga dibayar. Setelah semuanya dingin, Udin pun keluar rumah sambil membawa Dika ke dalam rumahnya. Namun belum sampai masuk ke rumah, Udin pun dikagetkan dengan suara tamparan keras dan Ifah yang menjerit. Buru-buru Udin pun masuk kembali dan kala itu ia mendapati Ifah sudah tersungkur dengan darah segar yang mengalir dari bibirnya. "Kurang ajar kamu ya. Kamu kalau nggak sanggup di sini, pergi dari sini. Rumah ini warisan bapakku. Kamu nggak punya hak di sini." Satrio pun kebingungan dan ia pun langsung bersujud di kaki kakak iparnya itu. Maaf, Mas. Maaf. Aku hilaf. Hatiku panas. Gak bakal aku kayak gini lagi. Aku janji." "Halah, berapa kali kamu ngomong kayak gini? Hah? Ini sudah terakhir kalinya aku memaafkan kamu. Jika terjadi seperti ini lagi terhadap Ifah dan anak-anakmu, semuanya akan aku pelihara sendiri." Satrio kala itu hanya menunduk sambil bersimpu di bawah kaki Udin tanpa berani berkata-kata lagi. Keesokan paginya, Dini pun berangkat sekolah dengan malas. Sebelum berangkat, dia pun menghampiri ibunya di dapur. "Bu, kalau ditanya guruku, aku bilang apa lagi? Duh, aku udah gah tiap hari dibilangin terus." "Sabar ya, Nak. Nanti ibu dapat bayaran dari Bu Warni yang kemarin jahit ke sini. Nanti pasti dibayar ya. Tenang saja ya." Dengan langkah gontai, Dini pun melangkah ke sekolah dengan memakai seragam biru putih kebanggaannya itu. Di tengah perjalanan, kala itu Dini melihat bapaknya sedang bersama seorang wanita cantik memakai seragam coklat PNS sedang asyik bercanda.
Dini pun mencoba memperjelas penglihatannya. Ia menemukan bahwa wanita itu adalah budenya sendiri. Ya, dia adalah kakak pertama dari ibunya, Bude Nur. Dini merasa tidak suka dengan candaan mereka berdua dan segera menghampirinya. "Pak, minta uang saku, Pak," sambil menyodorkan tangan. "Loh, nggak diberi ibumu?" Dini menggeleng. Bude Nur pun segera membuka dompetnya dan mengeluarkan lembaran warna hijau 20.000. 20.000 cukup, kata Bude Nur. Dini pun segera menyahutnya sambil berkata, kurang seharusnya." "Oh, kamu ini udah dikasih kok nggak terima kasih," kata bapaknya. Dini pun langsung melengos dari keduanya dan berjalan tanpa berterima kasih. Di dalam hatinya, Dini kala itu merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Dini merasa sakit hati sekali karena ibunya di rumah sedang sibuk dengan segala kegiatannya, tapi bapaknya malah enak-enakan bercanda dengan wanita lain. Sore hari, di rumah yang masih beralaskan tanah itu, Satrio duduk di atas kursi depan rumahnya. "Bu, besok pagi aku pulang. Makku sakit. Ini tadi dikasih tahu Mbak Nur, orangnya pas tugas kesini." "Walah, kok mendadak sih Mas? Jahitanku belum selesai loh. Gimana bayarannya Dini kalau sampai kamu nggak kerja?" "Ya ditunda aja lah kayak yang biasanya." Udin pun berangkat pagi-pagi dengan mobil box yang berisi seluruh peralatan kerjanya bersama beberapa orang temannya untuk menuju ke desa seberang. Sesampainya di sana, Udin pun segera menaiki tiang listrik yang memang perlu diperbaiki. Tepat di atas tiang listrik itu, Udin melihat ke bawah jalan, tepatnya di seberang jalan. Terlihat ada dua orang yang mereka kenal tengah berjalan sambil bercanda dan akan terlihat memasuki sebuah hotel. Dia pun memicingkan matanya sekali lagi untuk memperjelas. "Asu, lelaki tahe." Udin pun bergegas turun dari tiang. Dua teman di bawahnya pun merasa heran. "Loh, kenapa turun?" "Maaf, kepalaku pusing. Daripada pingsan di atas, mending aku turun saja." Kedua temannya pun mengangguk. "Ya udah, ayo ngopi dulu." Sambil melambaikan tangan, Udin pun segera menyeberang jalan. Tanpa diketahui temannya kala itu, Udin pun telah menyembunyikan sebuah pisau di belakang bajunya. Udin menoleh ke sebuah warung soto, kemudian meminta jeruk nipis. "Pak, boleh minta jeruknya? Kepalaku pusing, mau digigit biar melek mataku." Penjual itu pun segera memberikan Udin sepotong jeruk nipis dan Udin segera memasuki hotel tadi. Melihat tubuh kekar Satrio dari arah belakang, Udin pun segera bersembunyi di balik dinding, membiarkannya untuk masuk ke kamarnya dulu. Sesaat Udin diam-diam memejamkan mata, berusaha mengatur nafasnya karena amarah yang dipendamnya. Tak disangka, kakaknya sendiri, Mbak Nur, telah berbuat seperti ini terhadap adik iparnya. Mungkin karena ia telah menjanda selama 5 tahun, Mbak Nur yang masih terlihat cantik itu pun merasa kesepian. Karena pekerjaannya sebagai PNS, Mbak Nur pun selalu menjaga penampilannya. Tiap bulan, Mbak Nur selalu pergi ke salon untuk mempercantik diri. Jadi, meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, dia pun tetap tidak terlihat tua sama sekali. Dan Satrio yang setiap harinya bertemu dengan Iva yang terlihat acak-acakan, ya mungkin muak juga dengan istrinya itu. Sebenarnya memang Iva juga tidak kalah cantik, hanya saja tidak terawat. Setelah merasa agak tenang, Udin pun segera mendobrak kamar mereka. Di sana Udin mendapati mereka berdua yang sudah dalam keadaan telanjang bulat. "Ini, ini yang kata makmu sakit itu? Jancok kamu, Mbak Nur, kamu itu kok nggak malu ngelakuin ini, Kamu gila, asu kalian berdua." Dan tanpa babi bu lagi, Udin pun langsung menghunuskan pisaunya. Mbak Nur berteriak, "Din, jangan, gila!" Dari belakang Udin tanpa disangka, Dini menyahut pisau dari tangan Pak D-nya dan langsung menggorok leher Mbak Nur. Satrio menganga melihat anaknya setega itu. Udin pun tak kalah kagetnya langsung mengambil pisau itu dari tangan Dini. Ngawur kamu, itu budemu," kata Satrio. Dini kala itu malah tersenyum puas melihat Bude Nur mati di tangannya. Udin yang melihat Mbak Nur tergeletak bermandikan darah langsung menghampirinya dan meneteskan jeruk nipis di darahnya. Satrio pun duduk berjongkok sambil memeluk dirinya sendiri, bingung dan takut atas apa yang telah terjadi.
Beberapa pengunjung hotel lain masuk ke kamar itu lalu berteriak. Sadar bahwa dirinya yang sedang memegang pisau, Udin pun segera berlari dan menarik tangan Dini. Tak berselang lama polisi pun datang dan segera melakukan pencarian. Hanya butuh 1 jam saja, Udin pun kala itu sudah tertangkap di dalam rumahnya sendiri. Ifah yang tak tahu apa-apa berusaha menarik-narik kakaknya dari tangan polisi. "Kakak saya salah apa, Pak? Jangan, Pak, jangan." Udin sudah terbukti membunuh kakaknya sendiri, Mbak Nur. Banyak saksinya di sana, Bu. Dek, jantung Ifah serasa berhenti berdetak dan saat itu juga Ifah pun melepaskan tangan Udin. "Dini di mana?" "Dia juga harus jadi saksi. Harus ikut kami ke kantor sekarang." Dari belakang rumah, Dini pun kala itu keluar dan menghampiri sang ibu. "Din, kamu kok bisa tahu ini? Gimana ceritanya?" Dini tidak menjawab apa-apa. Ia pun segera ikut polisi bersama dengan Pak D-nya Udin. Sesampainya di kantor polisi, Dini pun melihat bapaknya yang sudah berada di sana. Mereka digabungkan menjadi satu di dalam sebuah ruangan dan kemudian menanti untuk dipanggil secara bergiliran. "Wes, gak usah ngomong aneh-aneh. Bilang saja kalau aku yang bunuh Mbak Nur. Aku bukannya belain kamu, Trio. Malah kalau bisa aku bunuh juga kamu itu," saut Udin seketika. "Maaf banget, Cak. Kalau alibi di saya jelas tak serahkan diriku ini." Dini pun hanya diam, takut, sedih dan tak menyangka atas apa yang telah diperbuatnya. Di satu sisi Dini menyesal, tapi di sisi lain Dini pun lega telah membunuh wanita perebut ayahnya itu. Sebenarnya Dini sudah sering mendapati bapaknya bersama Bude Nur. Terkadang budenya itu minta diantar pulang ke rumahnya di desa seberang, dan bapaknya pun dengan senang hati mengantarnya sambil beralasan ingin menjenguk emaknya yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah Bude Nur. Tapi di sini Dini pun tahu bahwa itu hanyalah alasan saja. Pernah juga di warung bakso saat Dini bersama teman-teman sekolahnya, salah satu temannya, Rania, kala itu menunjuk ke satu meja di belakangnya, dan saat Dini menoleh, dia kala itu melihat bapaknya sedang suap-suapan dengan budenya. Seketika panas hati Dini pun langsung meninggalkan warung. Benar-benar memalukan, pikirnya. Sering terbesit di kepala Dini untuk menghabisi nyawa Bude Nur. Dia berpikir budenya hanyalah seorang janda dan tinggal sendiri, sedangkan anak satu-satunya Mas Aldi sedang kuliah sambil bekerja. Tak mungkin ada yang memperhatikannya. Kini semua sudah menjadi nyata. Dini sudah benar-benar melakukannya tanpa berpikir panjang lagi. Isakan tangis terdengar di seluruh penjuru rumah Mbak Nur. Mayatnya pun sudah selesai dikafani dan segera dimakamkan, hanya menunggu kedatangan putranya yang bernama Aldi. "Fah, ini ceritanya gimana? Kok sampai kayak gini?" tanya Mbak Ida, istri Cak Udin sambil sesengukan. "Aku gak ngerti, Mbak, masalahnya. Kok bisa Mas itu bunuh Mbak Nur? Mukaku ini mau ditaruh mana, Fah? Ya Allah." Dan tiba-tiba Aldi datang kala itu sambil marah-marah memanggil-manggil nama pamannya. "Man, kesini. Kalau berani gelut sama saya, jangan cuma berani sama wanita." Warga pun segera menenangkan Aldi, memeganginya dan menjauhkan Aldi dari keramaian. Pak Mudin berusaha mendinginkan amarah Aldi. Udah, ayo diselesaikan dulu kewajiban kita buat ibumu. Kasihan mayatnya, sudah menunggu kamu dari tadi." Aldi pun mengangguk, berusaha menahan amarahnya. Dan setelah semua selesai, polisi pun mendatangi rumah Mbak Nur, menjelaskan semua kronologisnya. Semua terlihat tak percaya atas apa yang terjadi. Aldi pun akhirnya merasa malu atas kelakuan sang ibu. Ifah semakin menangis terseduh-seduh mendengarkan penuturan dari polisi. Sakit hati Ifah dengan semua kelakuan suami dan kakaknya. Dengan demikian, Pak Udin sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan akan masuk sel tahanan. Mohon pengertiannya, terima kasih. Kala itu Mbak Ida merasa cukup bangga karena baginya apa yang dilakukan suaminya memang benar meski dengan jalan yang salah. Aldi pun mengiyakan, lalu ia meminta maaf kepada seluruh keluarga besarnya. Dini pun sudah diperbolehkan pulang bersama bapaknya, dan dalam perjalanan Dini hanya membuang muka pada bapaknya.
Bapaknya pun kebingungan, entah apa yang akan dijelaskan nanti pada sang istri, Ifah. Pukul 12 malam, Dini pun baru bisa terlelap. Dalam mimpinya Dini bertemu lagi dengan Bude Nur sambil terus mengatakan, "Perih, perih." Dini pun terbangun dengan keadaan pucat dan bermandikan keringat. Dia melihat keadaan sekitar, hanya kesunyian yang ia rasakan. Dini pun mencoba tertidur kembali dan mimpinya itu terus berulang-ulang sampai pagi menjelang. Di pagi harinya Dini yang kala itu akan berangkat sekolah mendapati bapak dan ibunya sedang bertengkar hebat. Adiknya Dika pun menangis menjerit melihat mereka berdua. Dini pun segera menggendongnya keluar rumah lalu menitipkannya pada Bude Ida. "Udah nak, berangkat sekolah saja, gak usah ngurusin orang tuamu. Ibumu gak bakal belain bapakmu itu. Bapakmu itu emang asuk, gak usah mikirin," kata Bude Ida lagi. Di dalam penjara, Udin pun selalu melamun. Teman satu selnya, Irwan, selalu mengajaknya berbicara agar tak semakin sering melamun. "Kamu baru berapa hari di sini udah kayak orang stres. Aku nih udah 2 tahun asik-asik aja. Sudah garisnya kita itu ada di sini. Jalanin saja," kata Irwan kala itu. Udin pun hanya tersenyum. Bagaimana tidak? Setiap malam Udin tertidur, dia selalu saja melihat Mbak Nur yang datang lalu mengucap kata perih, perih, dan berulang-ulang sampai Udin pun takut untuk memejamkan matanya. Tak disangka hal yang dilakukannya benar-benar terjadi. Konon, kata orang-orang, bila darah orang meninggal diberikan perasan jeruk nipis, maka rohnya akan terus bergentayangan. Awalnya Udin kala itu berniat untuk membunuh Satrio agar matinya tidak tenang. Pisaunya pun sudah dibaluri dengan jeruk nipis, tapi semua rencananya berubah oleh kedatangan Dini yang malah membunuh kakaknya sendiri. Udin memang paham karena semua orang pun sudah membicarakan perselingkuhan antara Satrio dan Mbak Nur. Jelas Dini pun juga pasti sudah mendengarnya. Dan tak mungkin bagi Dini untuk membunuh ayahnya sendiri. Hampir tiap malam, Udin dan Dini tak pernah tidur lagi dengan tenang. Kegelisahan terus menyerang. Dini pun terlihat semakin kurus dan tidak terawat hingga suatu malam Dini mendengar suara tangisan adiknya di dalam rumah. Dini keluar kamar dan kala itu Dika sendiri duduk sambil menunjuk-nunjuk sesuatu. Dan saat Dini melihat apa yang ditunjuk oleh Dika, betapa terkejutnya Dini ketika ia melihat arwah Bude Nur dengan kepala miring dan hampir jatuh. Lalu ia berkata, "Rindu, perih." Seketika Dini pingsan. Besoknya teman-teman Dini pun menjenguknya karena khawatir akan kondisi Dini belakangan ini. Rania bertanya, "Din, kamu ini sebenarnya mikirin apa sih? Pelakornya ibumu kan juga sudah mati. Kok kamu malah gak tenang gini sih?" Dini pun menangis sejadi-jadinya, kemudian mulai menceritakan semuanya kepada teman-temannya. "Lah, gini, kamu kok gak cerita ke ibumu? Bilangin ibumu biar dapat jalan keluarnya." Dan sepulang teman-temannya, Dini pun memberanikan diri untuk bercerita ke ibunya, Ifah. Ya, Ifah tak percaya atas apa yang Dini ceritakan. "Ya Allah, Nduk, kalau gini kan kasihan Pak Demo. Pak Demo Udin itu berarti gak salah apa-apa, kok malah kena imbasnya. Terus aku harus gimana, Bu? Biar arwah Bude Nur gak gangguin aku terus. Nanti ikut aku ke Cak Aris, orangnya pasti tahu untuk masalah begini." Udin pun yang kala itu tengah tertidur tiba-tiba terganggu oleh suara Irwan yang mengoceh-ngoceh tidak jelas dengan bahasa Jawa. "Loh, kok kamu bisa bahasa Jawa, Wan?" Irwan pun langsung menoleh ke Udin sambil memiring-miringkan kepalanya lalu tersenyum. "Din, perih Din, perih." Udin pun langsung terduduk dan mundur ke belakang tembok. Ampun Mbak Nur, ampun," pinta Udin sambil gemetar dan terus merapat ke tembok. Irwan pun langsung menerkam Udin lalu mencekik kepalanya. Udin kala itu berusaha berteriak memanggil penjaga. Beruntung ada polisi yang kala itu sedang bertugas keliling. Udin pun selamat dan Irwan langsung pingsan.
Satrio pun sudah tidak betah tinggal di rumahnya. Tiada hari tanpa bertengkar dengan sang istri, apalagi melihat wajah Dini sang anak yang membuatnya bergidik ngeri kala mengingat jika dialah yang telah membunuh Mbak Nur. Hampir tak percaya kalau Dini adalah anaknya sendiri. Sore itu juga Satrio pun memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Saat hampir sampai dia melewati rumah Mbak Nur yang sepi karena tanpa penghuni, ia pun menoleh sesaat dan tiba-tiba ia melihat penampakan Mbak Nur di depan rumahnya. Satrio pun terkaget, motornya oleh dan ia pun terjatuh dengan sendirinya. Sebelum berusaha bangkit, tiba-tiba saja truk gandeng di belakangnya langsung melindas kepalanya, hancur, berantakan, dan sudah tidak berbentuk. Di sore harinya Dini dan ibunya menemui Cak Haris dan menceritakan kejadian yang sudah Dini alami. Cak Haris pun hanya manggut-manggut dan bertanya pada Dini, "Pisau yang kamu pakai bunuh sekarang di mana?" "Aku pendem di rumah, disuruh Pak De Udin itu kemarin." "Bawa ke sini. Belikan bunga 7 rupa dan madu, jangan lama-lama, nanti keburu telat." Dini pun segera menggali tanah di belakang rumahnya dan mengambil pisau yang sudah ia bungkus dengan plastik. Nampak jelas masih ada sisa noda darah yang terlihat sudah mengering di bagian tajamnya. Tak berlama-lama Dini dan ibunya pun segera memberikan pada Cak Haris. Beliau lalu memandikan pisau tersebut dengan bunga dan madu yang sudah dibeli ibu Dini sambil membacakan sesuatu yang entah apa itu. Dini hanya terdiam di belakangnya sampai tiba-tiba terlihatlah asap mengepul memenuhi ruangan dan mulai terlihat jelas arwah Mbak Nur. Arwah Mbak Nur kala itu datang dengan tersenyum. Cak Haris pun berkata, "Sudah ya Mbak, kamu yang tenang di sana. Keluargamu sudah ikhlas dan akan mendoakan semoga husnul khotimah. Kamu pun juga harus ikhlas." Berakhirnya kalimat Cak Haris, Mbak Nur pun akhirnya pergi menghilang. "Alhamdulillah Din, sekarang tugasmu tinggal satu, bebaskan padekmu dari penjara." Dini dan ibunya pun menangis sambil berpelukan, kemudian berterima kasih kepada Cak Haris, lalu berpamitan pulang. Dan sesampainya di rumah, mereka pun dikejutkan dengan kabar kematian Satrio yang memang tidak terduga. "Ini sudah jalannya Bapak, Bu. Ikhlaskan ya Bu," kata Dini kepada ibunya yang menangis sesenggukan. Esok harinya Dini pun sudah bertekad untuk membongkar semua rahasianya ke kantor polisi. Karena Dini yang masih di bawah umur, akhirnya Dini pun hanya mendapatkan rehabilitasi. Pak D-nya pun sudah terbebas, bebas tanpa syarat. "Terima kasih ya Din. Sekarang bapakmu sudah mendapatkan ganjarannya. Semoga hidupmu dan ibumu tambah tenang," kata Pak D Udin. Dalam 1 minggu Dini 3 kali pergi ke pusat rehabilitasi. Tapi di sana ada anak yang tidak suka dengannya. Dan saat tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu, kala itu Dini pun menancapkan pulpen yang kala itu ia genggam ke leher temannya itu. Bibirnya tersenyum sinis. Kemudian ia pun keluar ruangan. Lalu Dini membuang pulpennya ke tempat pembakaran sampah. Lalu Dini pun pergi menghilang.